was very angry. Beberapa tahun lalu, saat masih duduk di bangku SMA, kira-kira kelas 1 SMA dengan kurikulum K13, saya dan beberapa teman saya mendapat tugas storytelling dalam bahasa Inggris. Storytelling sederhananya adalah mendongeng, yaitu keterampilan berbahasa lisan yang dilakukan oleh pendongeng. Dan ngomongin tentang pendongeng, Indonesia pernah memiliki pendongeng hebat bernama Soekarno yang ketika bercerita, berbicara, ataupun berpidato, orang-orang akan berbondong-bondong datang mendengarkannya dengan penuh kekaguman. Saudara sekalian, alhamdulillah saya ucapkan di hari Allah Subhanahu wa taala. Ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sebab Soekarno lahir untuk meruntuhkan tembok pemisah kasta antara dirinya, jiwanya, dan rakyat Indonesia melalui pemikiran-pemikirannya yang berdasarkan Pancasila sebagai falsafah bangsa. Soekarno bahkan tidak menyebut pemikirannya sebagai Soekarnoisme, seperti halnya Marx dengan Marxisme atau Lenin dengan Leninisme. Ia lebih memilih Pancasila yang tidak memihak pada kelas atau golongan tertentu, bukan untuk agama atau kelompok identitas tertentu, tetapi Pancasila yang dipilihnya memuat cita-cita bangsa. Lihat saja bagaimana berapi-apinya Soekarno saat berpidato. Kekaguman yang ada dalam diri kita menghantar kita menuju ruang di mana kita menjadi pendengar yang baik. Barangkali kita pernah mendengar ataupun melontarkan kalimat menjadi pendengar yang baik sebagai bentuk afirmasi positif untuk membangun kepercayaan pada seseorang yang hendak bercerita. Tapi, pernahkah kita menjadi pencerita yang baik yang cerita-ceritanya sanggup didengarkan dengan penuh kekusyukan? Untuk menjadi pencerita yang baik, pendongeng yang baik, storyteller yang baik, atau apapun sebutannya, tentu saja melibatkan keterampilan dan kebiasaan yang baik. Misalnya mempelajari seni bercerita, belajar bercerita dan teknik-teknik narasi yang baik, berlatih public speaking, dan memahami karakter pendengar cerita kita, bahkan bila ia adalah calon gebetanmu. Tapi masalahnya, saya tidak bisa, bahkan setelah melakukan itu semua, saya juga masih belum bisa. Karena pada faktanya, saya tidak punya bakat untuk storytelling. Kalau sedang jatuh cinta, apapun yang keluar dari mulut idamanmu, pastikan kau dengarkan, pastikan kau percayai, pasti kau kan begitu antusias. Secara tidak langsung, di sana kau sedang mendengarkan seorang pendongeng terbaik, storyteller terbaik, pencerita terbaik versi dirimu sendiri. Kalau buaya jadi ayam, kuda jadi ayam, sapi juga jadi ayam, kerbau jadi ayam. Pertanyaannya, ayam jadi apa? Saya jadi banyak. Dapat tadi ya. Ketika mendengar orang-orang di sekitar saya bercerita atau sekedar membagikan pengalaman mereka dengan begitu antusias, saya kadang bertanya pada diri sendiri, kapan saya bisa menjadi seperti mereka? Kapan saya bisa begitu lancar bercerita? Kenapa saya tidak bisa menjadi pencerita yang baik? The most powerful man in this world is storyteller. Itulah kata-kata dari mendiang Steve Jobs yang selalu gue ingat, dan makin kesini semua terasa makin relevan. Itulah kenapa gue sekarang mendedikasikan hidup gue menjadi full-time storyteller. Ya, kalian bisa sebut sebagai narator, kalian bisa sebut sebagai pencerita, kalian bisa sebut sebagai pendongeng. Setelah menonton video ini, saya menyadari satu kenyataan bahwa komunikasi saya sangat-sangat buruk. Tidak usah jauh-jauh membandingkan diri seperti halnya Soekarno bercerita. Saya bahkan tidak bisa menjadi seperti diri saya saat membawakan storytelling ketika masih di bangku sekolah. Dongeng yang saya bawakan dalam storytelling itu hanya berupa cerita bahwa saya pernah. Sampai detik ini, saya belum bisa menilai diri saya sendiri setara dengan diri saya yang dulunya pernah storytelling itu. Barangkali karena masih menyisakan trauma masa kecil yang masih terbawa hingga saat ini. Karena itu, ketika pergi kemana-mana atau mengikuti kegiatan apa saja, saya lebih suka mendengarkan orang lain berbicara daripada saya yang harus berbicara. Hitung-hitung, anggap saja ini sebagai pembenaran atas peribahasa, diam itu emas.
Tetapi karena sejatinya hidup hanyalah cerita, maka ceritakanlah hidupmu seperti yang ingin kau ceritakan. Persetan orang mau mendengar yang mana, baik ataupun buruk, selalu berjalan beriringan. Tergantung peran mana yang akan kau ambil dan sudut mana yang orang-orang lihat. Meski demikian, jangan pernah berhenti berbuat baik. Jangan pernah berhenti menggadai nuranimu. Kau bisa bercerita dengan apa saja lewat mana saja. Selama wadahnya masih tersedia, kau pun punya kesempatan yang sama seperti yang lainnya. Karena sejatinya, hidup hanyalah cerita. Meski terkadang, dongeng tidak dimulai dari Pada suatu hari, tapi bisa juga dengan kalimat Hari ini harga BBM saya turunkan. So bakso,